Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ja'ala sawma hisnan wa li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala nabiyya wala rasulah ba'dah. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqi hasan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini di tanggal mendekati ke akhir bulan Ramadan ini. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Terima kasih teman-teman mahasiswa Stiva yang telah menonton video kultum kali ini. Semoga kita masih diberikan semangat, masih diberikan keikhlasan, masih diberikan kesehatan sampai akhir bulan suci Ramadan ini. Setiap tahun selalu berulang sebuah peristiwa yang menjadi mendarah daging bagi kita semua, yang menjadikan momentum yang sangat istimewa khususnya di negara Indonesia ini, ialah peristiwa mudik lebaran. Mengunjungi sekeluarga, sahabat, kerabat, sanak saudara untuk melangsungkan sukacita yang sangat mendalam di hari nan bahagia. Peristiwa ini menjadikan sangat sakral bagi negara kita. Orang-orang berbondong dari suatu kota untuk menuju kampung halamannya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik ialah berlayar atau pergi. Keudik maksudnya itu ke hulu atau ke pedalaman. Jadi mudik itu seorang yang sudah ada di perantauan, mereka hendak pulang kembali ke kampung halamannya. Nah, kalau kita kaitkan istilah mudik ini, pasti kita mendengar suatu kata, yaitu ialah kematian. Coba kita renungkan teman-teman. Suatu saat kita akan mudik, tetapi tidak akan bisa kembali lagi. Dan itu selamanya adalah kematian. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 11, wala yu'akhirullahu nafsan, dan Allah sekali-kali tidak akan menaguhkan kematian seseorang idza jaa ajaluha, apabila telah datang waktu ajalnya atau waktu kematiannya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi teman-teman gimana maksudnya? Jadi kematian itu udah pasti bakal terjadi. Beda dengan istilah kayak mudik. Kalau mudik itu ketika kita hendak pengen suatu berpergian keluar kota atau berkunjung ke rumah saudara atau pulang ke kampung halamannya. Tapi rencana Allah itu pasti sangat berbeda. Ujung-ujungnya ada yang berhasil, ujung-ujungnya ada yang gagal, ujung-ujungnya udah di perjalanan tapi malah terkena sesuatu yang kita tidak bisa diucapkan. Nah, jadi untuk momentum mudik ini kita kaitkan, kita renungkan dengan istilah kematian. Di dalam riwayat hadis, Ibnu Umar pernah bersama Rasulullah SAW tiba-tiba dihampiri oleh seorang Ansor. Lalu orang itu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?
Beliau bersabda, ialah mukmin yang paling baik akhlaknya. Lalu dia kembali bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, mukmin yang paling cerdas ialah mukmin yang mempersiapkan diri untuk kematiannya dan selalu memikirkan kematiannya dan selalu mempersiapkan diri bekal untuk di kehidupan alam berikutnya. Itulah mereka mukmin yang paling cerdas. Nah, kalau kita garis bawahi istilah seperti ini, jadi kita harus mempersiapkan diri bekal-bekal untuk mempersiapkan di akhirat nanti. Bahwa mudik lebaran aja kalian bisa sanggup menghampiri suatu pekerjaan, suatu seorang untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Begitupun juga dengan kematian. Kita harus bisa mempersiapkan diri dengan kematian itu sendiri. Di sini ada beberapa pelajaran dari peristiwa mudik yang sangat momentum, istimewa, sakral bagi kita semua. Yang pertama ialah bahwa kita semua adalah perantau. Kita ini adalah perantau di negeri yang bukan dari kampung halaman kita. Kalau kita kaitkan dengan istilah kehidupan kita yang sesungguhnya, bahwa kita ini sebenarnya bukan tinggal di dunia, kita ini berada di surga. Sebab ayah ibu kita dahulu pernah tinggal di surga. Adapun cobaan dan balasan oleh Allah SWT atas mereka yang berbuat sehingga kita diturunkan ke dunia ini. Nah, jadi ketika kita menjadikan seorang perantau, kita harus bisa kembali ke kampung halamannya, yaitu surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil. Jadikanlah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi teman-teman, kita ini di dunia ini seperti orang musafir, yang mana tujuan kita yang sungguhnya itu ialah surga. Jadi apapun kalian profesinya, apapun kalian pekerjaannya, apapun kalian keterbatasan, yang tujuan utama itu surga lebih penting dibanding mudik kampung halamannya sendiri. Sebab itulah tujuan dan kita yang sungguhnya. Makanya dari itu kita harus bisa mempersiapkan diri untuk persiapan di kematiannya. Yang kedua, perjalanan yang sangat panjang membutuhkan bekal yang banyak. Nah, jadi betapa banyaknya orang-orang masyarakat Indonesia ini hendak pergi mudik. Saking persiapannya yang cukup matang, mereka jauh-jauh hari untuk meriksa tiket, membeli tiket, menetapkan suatu tanggal, menetapkan suatu keberangkatan dan lain-lain. Tak jarang kita lihat di berbagai seperti terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, bahkan tempat yang lainnya juga sudah dipenuhi oleh para pemudik. Nah, maka jadi itu kita harus persiapkan diri dengan bekal yang cukup buat perjalanan di mudik itu. Begitupun juga dengan kaitkan dengan akhirat nanti. Apakah amal ibadah kita udah setara untuk persiapkan perjalanan kita pulang ke surga atau belum? Maka persiapkanlah. Terus juga ketika kita persiapkan barang-barang bekal yang banyak, cukuplah menjadikan barang itu sebagai yang terbaik atau yang bermanfaat. Jangan saking senangnya pengen pulang sehingga kita persiapkan barang lebih banyak, lebih besar, sehingga muatan kendaraan yang kita tumpangi tidak cukup. Itu jangan salah juga. Yang ketiga, kita sedang berada di dalam antrian yang panjang. Pada momen lebaran kali ini, tak lupa kita jumpai beberapa peristiwa yang sangat menjadi terpopuler, yaitu istilah macet. Macet itu sendiri sebenarnya adalah antrian. Ada yang berhari-hari, ada yang berjam-jam, bahkan ada yang mau nyampai berminggu-minggu. Kalau misalkan jarak perjalanannya lebih jauh dari yang kita bayangkan. Nah, pada momen kali ini betapa bosannya ketika kita macet. Ada yang gelisah, ada yang frustasi dan lain-lain. Nah, terus juga kita kaitkan dengan
kehidupan kita yang nanti di akhirat bakal terjadi, yaitu menunggu juga antrian. Kita ini sebenarnya menunggu antrian yang insya Allah kita akan terjadi, yaitu kematian. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang, dimanapun itu akan datang, tapi kita sedang menunggu antrian itu, sebuah kepastian yang sangat pasti, yaitu kematian. Maka dari itu, untuk yang hendak pulang kampung itu juga sama dengan mengantri antrian. Adapun juga yang untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah ataupun istilahnya seperti silaturahmi, itu juga sama menunggu antrian. Nah, Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, jadi gimana pun kalian berada, dimanapun kalian menempuh perjalanannya, pasti kematian itu akan jadi. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga kepada teman-teman yang hendak melakukan perjalanan atau mudik dimudahkan dalam perjalanannya atau dilancarkan dalam suatu perjalanannya. Semoga sampai selamat dengan tujuan. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.